A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Gimana kabarnya, sehat? Yang di rumah juga sehat? Alhamdulillah, ini Masya Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, tercegah dari segala macam penyakit-penyakit yang membahayakan. Amin. Nah ini kalau orang bilang pepatah zaman dulu ini bagus banget. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya Bu ya. Jadi banyak orang ini sekarang ini yang pada di rumah semuanya ya. Takut dengan yang namanya virus yang bahkan bisa mematikan. Tapi udah di rumah, ibadahnya sama Allah malah gak dijaga. Bablas terus, tidur aja. Ya Bu ya. Padahal dosa itu sebenarnya lebih menakutkan daripada penyakit. Karena dosa gak kelihatan aja Bu. Ya Bu ya. Ini nauzubillah. Nah emang benar katanya dosa itu bisa jauh lebih nakutin daripada penyakit berbahaya pada saat ini buat kita semua. Nah hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semua juga. Temanya adalah waspada penyakit dan bahayanya dosa. Apa Bu? Waspada penyakit dan bahayanya dosa. Jadi kita waspada sama penyakit dan juga takut sama bahayanya dosa. Nah kita bahas satu persatu. Ketika kita berbuat dosa, Allah akan menghukum dengan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Ya, kan padahal nih katanya yang pernah kita dengar nih semuanya umatnya Allah ini, terutama muslim ya, bakal masuk surga. Kenapa Allah nggak langsung ngasih aja kita pahala Bu? Kenapa Bu? Diem aja Ibu. Imut amat kalau lagi diem. Kenapa Allah tidak hanya memberikan pahala agar seluruh hambanya masuk ke dalam surga? Apakah alasan Allah memberikan dosa kepada seluruh hambanya? Kita minta yang pertama guru kita untuk menjelaskan nih. Kita dengar jawabannya dari guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Terima kasih Mas Fadli. Kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pahala dan dosa? Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia semuanya hanya berpahala sehingga mudah masuk surga, tetapi Allah ciptakan dosa untuk mereka. Lalu kemudian kenapa ini semua? Maka perlu kita ketahui bahwasanya fayan bagi lil muslim an ya'taqida annallaha ta'ala yaf'alu ma yasha wa yakhtar wa yahkum la mu'aqiba li hukmihi. Yang pertama mesti kita pahami dan mesti kita yakini bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengerjakan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala boleh memilih apa saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan untuk menentukan hukum, tidak ada seseorang pun yang boleh protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengerjakan ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dosa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan pahala? Kenapa tidak Allah ciptakan pahala saja sehingga semua umat masuk surga? Lalu kemudian kenapa Allah ciptakan dosa sehingga mereka harus diadab dulu di dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kerjakan. Tetapi wahum yus'alun, manusialah yang akan ditanya nanti di padang mahsyar apa yang dikerjakan oleh manusia. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kalau kita sandarkan kepada ayat ini, kita nggak boleh bertanya tentang hal ini karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Lalu kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Wa ma rabbuka bidzalami lil abid.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu tidak pernah zalim kepada hambanya. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang namanya pahala, ada yang namanya dosa. Maka tujuannya Allah Subhanahu wa taala liyajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala berikan balasan buat orang-orang yang mengerjakan keburukan atas apa yang mereka lakukan dan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Karena memang hakikatnya tujuan Allah menciptakan kita, tujuannya bukan semata-mata sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina turja'un? Memang kalian kira Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini sia-sia? Tidak. Allah ciptakan ini kita nggak luput dari yang namanya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga Subhanahu wa taala ini punya tujuan liyubayyina lahumul ladzina yakhtalifuna fihi wal ya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Di antara tujuannya juga Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan nanti di padang mahsyar siapa saja orang-orang yang berpaling dan berbeda dari apa yang sudah Allah tetapkan dan untuk memberitahu bahwasanya nanti orang-orang kafir yang mereka itu sebenarnya adalah mendustai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya ini menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada manusia akal. Allah berikan kepada manusia penglihatan, Allah berikan kepada manusia pendengaran. Masya Itu Allah. semua tujuannya agar mereka mengetahui Ya. mana yang baik dan yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudarat, sehingga mereka bisa melakukan kebaikan, mendapatkan Allah. balasan pahala surganya Allah. Amin. Dan juga yang melakukan kemaksiatan akan mendapat azab nanti di neraka. Nerakanya Allah. Surga aja masih ada tingkatannya, Betul. tergantung dari amal perbuatan yang kita Betul. lakuin. Jadi Betul. yang benar-benar berkualitas Allah makin suka. Ini Betul. Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair, Makasih, makasih Mas Fadli. banyak. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Ahmad Khan. Jamaah.